Bapa kami yang ada di surga, yang kami sungguh-sungguh hargai dan cintai. Kalau bukan karena Yesus anakmu, kami gak kenal Engkau Bapa. Tapi di musim pandemi ini 8 bulan kami disuruh banyak waktu yang kami bisa rearrange dengan Tuhan, dengan keluarga sendiri, dengan keluarga Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan. Di mana keluarga di rumah yang belum kenal Tuhan bisa kenal Tuhan karena mengalami kita yang dibentuk dalamnya, inner life-nya untuk menjadi serupa Kristus. Aku minta ya Bapa di dalam nama Yesus agar banyak keluarga-keluarga yang mengenal Engkau secara pribadi karena kami praktek kehidupan, mengenal Allah yang tak tergesa-gesa. Belajar mengenal di mana kehidupan Saul ada di kami, supaya kehidupan Daud bisa betul-betul dibentuk dalam kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berkenan hatinya kepadamu Bapa. Biar musim ini menjadi musim pembentukan karakter Kristus. Aku berdoa ini hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alright. Hari ini saya mau bagikan kepada Anda special message yang berbicara pada saya mengenai kehidupan yang benar-benar berperan ya, berbicara keras mestinya sih kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Seringkali ayat yang saya mau bagikan ini hanya dibagikan untuk perayaan Paskah, untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, yaitu cerita anak terhilang. Tapi hari ini saya menemukan bahwa Lukas 15 ini berbicara bahwa di rumah Bapak pun bisa terjadi stres. Stres itu terjadi karena tekanan-tekanan hidup. Di mana apa yang kita mau tak terungkapkan. Perasaan tidak boleh diproses. Karena ada peraturan-peraturan rumah tangga yang tak tertulis, tak terucapkan tapi dipraktekin. Contoh, saya ini kan orang dominan sanguin kan ya, temperamen saya. Disuruh menjadi orang pragmatik. Kira-kira saya stres gak ya saudara ya? Stres berat saudara. Itu kalau gak kabur dari rumah. Di rumah kan akan jadi algojo tukang cincang saudara. Semua akan dicincang saudara. Nah karena saya ini penggerak, pencetus, pionir, dan vokal. Kalau gak dituruti vokalnya bisa abrupt gitu loh ya. Udah kalau vokalis, bina vokalnya bagus. Ini bukan terbina, ini mengancam malahan gitu loh. Ya, so stres itu terjadi karena temperamen kita nggak di ngertiin. Dan kita juga apalagi kalau belum pernah membaca buku dari Florence Littauer, yaitu Personality Plus. Florence itu seorang plus kolerik gitu. Dia cinta sama suaminya, tapi dia tidak pernah tahu kalau temperamen kepribadian suaminya itu adalah melankolis. Okay? Dan pragmatik kalau nggak salah, you know. Sukanya musik, diam, kalem, harmonis. Dan istrinya tuh kayak serdadu komandan tentara gitu loh. Selalu mau ada action gitu. Suaranya kalau ngomong juga deep gitu loh. You know? Nah kalau dengan suara ngebas kayak gitu kan. Jadi di rumah kan atmosfernya tahu ya siapa yang neken, siapa yang tertekan gitu loh. Sampai suatu hari udah mau cerai. Dia gak tahan karena suaminya kok kayak perlu dibom gitu loh saudara. Kalau dulu tuh saya ngomongnya, kalau saya ngomong kakak saya tertua, kamu tuh kok kayak orang laki, kok kayak semar mendem gitu loh. Udah semar mendem laginya. Semar itu kan belakangnya kegedean kan saudara. Kalau cerita-cerita wayang gitu loh. Jadi keberatan badan gitu loh saudara. Jadi gak agile, gak lincah kayak kijang gitu loh. Jadi saya bilang, aku tak tendang loh belakangmu itu loh, biar mental gitu loh. Orang kok gak ada bunyinya, sunyi senyap malam kudus terus loh. Nah, komentar-komentar gini kalau dikhotbahin kayak lucu. Tapi yang dikhotbahkan hari itu stres saudara. Tapi puji Tuhan hari ini kami berdua bersama-sama belajar. Didampingi Peter Scazzero. Untuk supaya emosi kita berdua tuh sehat kembali. Saya sudah lukai dia. Dia udah lukanya ternyata dalam dengan papa mama saya. Tambah lagi satu cabai rawit satu ini. Dia rasanya kayak cambel daging sei dari NTT saudara. Itu rawit kecil-kecil. Bisa pingsan orang saudara makan rawit itu loh. You know? Airnya kapuran lagi. So dia udah butak mukanya dan kecepet-kecepet gitu ya. Nah sekarang dia udah mulai tenang. Dan bisa ketawa, bisa berdamai sama saya. Jadi di tengah-tengah musim pandemi ini saudara.
Is there stress in the house of the Father? Apakah ada stres di rumah Bapa? Apakah banyak gereja-gereja lokal yang alami stres? Apakah para gembala lagi stres karena jemaatnya pada stres? Oh yes. Ini sharing-sharing para hamba Tuhan beberapa yang kami kenal sangat stres. Bahkan domba-dombanya teriak. Kapan diadakan pertemuan ibadah kembali? Bukannya mereka mentingin gedung ibadah, I don't think so. Tapi mereka butuh teman. Mereka butuh ada di lingkungan komunitas yang hidup. Mungkin kadang-kadang hanya berada di tengah orang ramai, walaupun kita nggak ngomong apa-apa, bisa kayak hidup gitu loh. Kayak kesamber-samber gitu loh, kesetrum-setrum. Kalau mereka happy, jadi kita ikut-ikut happy. Walaupun pas pulang ya stres lagi gitu loh. So, in the house of God di season ini bisa ada stres. Okay? Saya nggak menyangkali ini. I really, saya nggak mau menghakimi orang ya, karena saya sendiri produk daripada salah didik, salah dibesarkan dari masa belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan pun mentor juga salah. Dari nggak ada mentor sampai dapat mentor juga salah. Kayak sampai dimentor sama anak-anak rohani sendiri, mereka kasih karunia kepada saya. Nggak dicincang balik ibunya, emaknya satu ini gitu, tapi mulai dikasih hati, dibuka telinga, buka hati, itu sangat menolong. Itu tahap pertama lah supaya stres di rumah itu tidak tumbuh jadi depresi sampai bipolar gitu loh. Ya, nggak perlu sampai ke situ. Kita mulai ya dari Lukas 15 supaya Anda bisa baca di mana stresnya di rumah ini. Dan apa yang kita pelajari dari kisah mengenai anak bungsu dan anak sulung ini, dan ini ngajarin apa mengenai kita. Yang kedua, apa yang kita belajar mengenai bapaknya mereka. And we need to know dua sisi. Jangan only anak bungsu aja yang selalu dijelek-jelekin gitu loh. But we want to know all side of the family members. Semua ketiga pribadi ini yang ada di rumah bapak ini loh. Ya, anak sulung, anak bungsu dan papahnya. Oke. Diambil dari Lukas 15 ayat 20 sampai 32. Maka bangkitlah ia, ini saya langsung lompat, anak bungsu udah sadar di kandang babi. Jadi saya dengar dari John Bevere ini masih teriang ya. Something yang Tuhan ngomong ke kita kalau memang Roh Kudus lagi ngomong itu nampol dan nempel bertahun-tahun. That the pig pen is not a place of judgment, but is a place of grace. Bahwa kandang babi bukan tempat penghukuman dan penghakiman Allah. Tetapi kandang babi adalah tempat kasih karunia. Kenapa disebut kasih karunia? Sebab di tempat itulah anak bungsu itu sadar dan insaf. Bahwa dia telah berdosa pada Bapa di sorga. Dan dia telah berdosa pada ayahnya. Nah lanjut ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Saya tulis pakai huruf bold itu tuh ya. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. So please apa yang saya gedein hurufnya. Anda lingkarin Alkitabmu. Kemudian izinkan perasaanmu dengar perasaan bapaknya. Karena bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Nah ini yang memicu dia untuk apa? Ayahnya berlari mendapatkan si bungsu. Lalu merangkul dan mencium dia. Anda tahu bau badannya kayak apa? Karena seluruh dunia sedang mengalami kondisi lebih parah daripada pandemi loh. Waktu itu tidak ada hujan, kelaparan. Kalau kelaparan berarti nggak ada suplai makanan. Kalau nggak ada suplai makanan berarti tanaman mati. Ternak mati, berarti tidak ada hujan. Kering total. Kerja di kandang babi. Anda tahu? Kotorannya, babi tuh nggak suka dengan air mandi loh. Shampoo nggak laku di kandang babi. Kayak dia sukanya duduk-duduk di kotorannya sendiri bukan? Dan waktu itu nggak ada air karena musim kelaparan. So kira-kira anak ini baunya kayak apa saudara? Secara fisik. Baunya seperti babi, betul. Kayak kotoran babi dan pacing, you know. Itu bahasa Perancisnya dari pesing saudara. Dan kata anak itu kepada bapaknya, waktu bapaknya dicium dia, dan rangkul dia kenceng-kenceng. Karena bapaknya itu memproyeksikan apa yang ada yang dia rasa di hatinya.
Jadi luarnya bapaknya sama dalamnya tuh sama. Jadi bapaknya bukan orang munafik alias. Jangan hatinya benci tapi peluk. Lucu kalau begitu. Kalau hatinya sayang, ya keluar ekspresinya sayang. Oke. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku ini telah berdosa terhadap sorga dan juga terhadap Bapak. Aku gak layak disebut anak Bapak. Kenapa kok dia diskredit dirinya sendiri? Bahkan anak yang lahir dari sperma papahnya. Lahir keluar melalui rahim ibunya setelah 9 bulan dikabung. Kok dia bisa mendiskredit dirinya? Coret aja namaku. Kau gak pernah punya aku sebagai anak. Nah kalau dia bukan anak ngapain balik? You see, orang kalau udah putus hubungan, disconnected. Otak pun disconnect. What is wrong? Bukan bapaknya yang salah. What is wrong itu di anak itu. Ada yang saraf putus di otaknya dia itu. Yang lebih lagi saraf putus di hatinya dia. Karena dia nggak merasa dia cinta bapaknya loh. He doesn't even feel he love his father. Feeling dulu lah. Kalau faktual udah pasti nggak cinta. Kalau nggak kan dia nggak mungkin minta warisan kan. Warisan itu kan dibikin biasanya pakai notaris. Untuk nanti si pewaris orang yang bikin warisan itu mati dulu dong. Setelah mati dulu baru sah dicairkan kan. Orang-orang masih hidup dianggap mati kok. Nah, jadi kita lihat di sini 1 Petrus 4 ayat 8. Ini juga bagus sekali nih. The love of God cover multitude of sin. Kasih Allah Bapa menutupi segala dosa. Saya mau Anda resapi ini. Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dia bunuh anaknya yang tunggal. Dan barang siapa mau percaya pada anaknya yang tunggal sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan. Supaya bisa datang ke Bapa kembali. Dia tidak akan binasa tapi terima hidup kekal. Kasih Allah kualitasnya, supernatural love of God yang kita kenal sebagai agape. Dosa kita merah kayak kirmisi kayak apapun. Sekarang Anda bisa ngerti kan? Petrus jelasin nih. Biarpun dosamu merah kayak kirmisi. Kayak darah yang di badan mayat yang luka ketabrak. Kotor. Atau darah pendarahan apapun. Ketemu kasih Allah putih seperti salju. Gak ada orang sakit lagi, gak ada orang hina, gak ada orang mantan berdosa tuh gak ada. Yang ada orang bersih karena darah Yesus ada di dia. Okay? So you need to understand this. Nah kita lanjut di ayat 22. Respon bapaknya gimana? Apakah betul kasihnya bapaknya menutupi segala dosa anaknya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Anaknya ngomong, aku ini udah berdosa, aku gak layak disebut anak. Bapaknya rewes gak saudara? Bapaknya nggak lihat anaknya tuh kotor, najis. Kotoran sampah gitu, enggak. Ayahnya langsung ngomongnya ke stafnya dia. Lekaslah, bawa kemari yuk jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakan cincin pada jarinya. Itu cincin otoritas keluarga loh itu. Itu cincin legacy itu. Dan sepatu pada kakinya. Budak gak pakai sepatu. Anak pakai sepatu. Oke. Nah, jadi Anda perhatikan di sini bapaknya nggak rewes loh. Omongan anaknya dia udah tahu kali ya agak hang otaknya. Ada sinaps terputus. Jadi bapaknya hanya tahu anaknya udah nggak berdosa kok. Udah balik itu udah nggak berdosa lagi. Sudah kembali ke pelukan bapak. Sudah nggak berdosa. Amazing ya. How big, how deep is this love? Okay. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Nah ini yang paling top nih. Dan ambillah anak lembu tambun. Lembu tambun itu masih baby. Masih milking baby sapi. Anak sapi yang masih menyusu. Nah itu tambun. Belum pernah kerja. Sembelihlah dia atau bahasa Inggrisnya itu calf ya. Nah, kalau Anda suka makan daging veal. VEAL. Nah itu beda sama steak. Kalau beef steak, sirloin steak itu sapi yang dewasa. Kalau veal itu milking cow. Sapi yang masih nyusu. Okay. Biasanya dibikin Wiener Schnitzel. Okay. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi dagingnya empuk sekali dan manis.
Sebab kenapa kita mesti rayakan? Lihat deklarasinya ayahnya. Anakku ini telah mati. Mati hubungan sama dia. Dan menjadi hidup kembali. Karena dia balik secara fisik. Okay. Dan didapat kembali. Utuh. Maka mulailah mereka bersukaria. Di sini saya belajar ya. If you a true father, leader yang betul-betul, karena leader di dalam gereja Tuhan itu posisi statusnya itu fatherhood. Mesti punya fatherhood. Hubungan di gereja gembala sama jemaat itu father and son. Okay, ada fatherhood, ada sonship di sini. Nah, kalau betul-betul kita seorang bapak rohani atau ibu rohani, Anda mau tahu nggak anak rohaninya itu baru merasa dianakin. Ini buat Anda semua ya, supaya Anda jangan terlalu cepet-cepet klaim seorang hamba Tuhan tuh ibu rohaniku, bapak rohaniku. Do not be emotional about it. Anda mesti punya hubungan sama orang itu. Nah, John Maxwell ngomong seperti ini. People may hear your words, but they feel your attitude. Saya mau ulangi lagi. People may hear your words, but they feel your attitude. Perkataan quote dari John Maxwell ini membuat saya ngerti kenapa si anak terhilang ini yang sudah mendiskredit dirinya sendiri. Ini namanya false humility nih. Rendah hati palsu nih, kayak gini. Aku jangan dianggap sebagai anak. Jadi pelayan, jadi budaknya aja. Kalau memang yang diomong itu sama dengan apa yang ada di hati dia gak mungkin balik dong ke rumah itu dong. Karena di kandang babi dia ngomong, di rumah bapakku banyak pelayan. Dan di sana makanannya kelebihan. Di sini mah makan dedak makanan babi aja aku gak dikasih sama pemilik daripada peternakan babi. Makanan babi aja aku gak boleh. Tapi di rumah bapakku banyak pelayan. Loh, dia klaim kok rumah bapakku. Terus kenapa di depan bapaknya dia gengsi sekali? Gengsi loh ini. False humility is pride. Sombong gitu. Kok dia mendiskredit diri? And kalau memang dia mendiskredit diri sebagai budak bukan anak. Kenapa ke situ? Ke tempat orang lain aja cari kerjaan. Kalau kerja di tempat lain kan resmi dia seorang pelayan. But he wants his father. Dia ini lagi nyari belas kasihan. Tapi terlalu tinggi hati untuk ngomong, I'm sorry. I was wrong. I treated you bad. Tapi dari quote dari John C. Maxwell ini, aku tersentuh kata-kata ini. People may hear your word that you love them. But you know they feel your attitude. Saya yakin ini anak terhilang balik. Because he remember the attitude of the father. Dia ingat. Karena perasaan itu ngeprint ya. Kenangan orang tentang seseorang itu diprosesnya di perasaan. Bukan di know-how, bukan di knowledge. Aku ingat. Waktu saya disakiti aja, waktu saya dikuepang tanpa penjelasan. Ditinggal pergi gitu aja loh. Tanpa orang tua ngomong, kamu dikuepang, kamu tinggal dulu di sini 3 bulan. Gak ada penjelasan itu, menghilang orang tuanya. Loh aku kerasa kok waktu diceritain kakak saya. Aku kerasa, memorinya jadi comeback. Gara-gara kerasa. Ditinggal, tidak dimaui, dilantarkan, diabandon. Perih. Saya percaya anak terhilang ini balik ke rumah bapaknya walaupun mendiskredit diri. Karena dia feel the heart attitude of the father. Waktu dia ngotot minta warisan dia, porsinya dia. Dan paksa mau pergi dari rumahnya. Dia bilang ada the grass on the other side of the garden is better. Rumput di tetangga lebih bagus. So dia pergi. Tapi kan dia lihat kan sikapnya bapaknya kayak apa waktu ditinggal sama dia. Kan gak pakai pentong, gak pergi ke penotaris, ke pengadilan, dibatali, dicoret sebagai anak. Enggak kok. The father mungkin papinya nangis. Mungkin papinya berkata, I'll be waiting for you. Dari mana saya tahu? Dari ayat 20 tadi. Ketika bapaknya melihat dari jauh. Anaknya balik. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia lari.
this lost son, felt the attitude of the father. Okay, so Anda bisa ngomong apapun, but you know the sheep, the young sheep, they can feel your attitude. So ini yang bikin saya di musim PSBB ini mesti hati-hati and spending time with God supaya the heart of God ada di saya. Aku mau bisa kayak di Kisah Rasul 13 ya, 22 The Message Bible dulu. That even God says that David itu punya heartbeatnya tuh sama kayak Tuhan loh. Amazing. Nah kita lihat ayat berikutnya di Lukas 15. Saya perkenalkan dengan subtema sindrom anak sulung di rumah bapaknya. Penyakit anak sulung di rumah bapaknya. What is the sindromnya apa sih? Kita lihat ya. Kan ada 2 anak 1 bapak kan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kok ada pesta? Dia 26. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Apa itu kok rame-rame ada seruling, ada pesta sukacita itu? Dan jawab hamba itu kalem, namanya hamba pelayan kan gak ada koneksi feeling dong. Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Udah balik tuh, udah sehat, utuh. Dan saya mau bagikan ke Anda di situ. Saya mau mungkin ke slide 11 dulu ya. Di ayat 28 dulu tuh. Lihat reaksinya anak sulung itu. Si hamba ini kan gak salah loh. Dia kan cuma nyampein pesen loh ya. Lihat reaksi anak sulungnya. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Waduh, gatel kepala saya waktu baca ini. Ayahnya mau keluar loh. Ayahnya yang cari anak sulungnya loh. This is love. He will go so low to win the heart of his son. Bapaknya mau turun ke level begitu rendah untuk menangkan hati anak sulungnya. Untuk bisa menyentuh hati anak sulungnya. Kenapa kok dia mesti bisa merayakan pulangnya adik bungsunya itu. Dia yang keluar saudara-saudara. Dia yang ajak. Dia minta anak sulungnya balik masuk ke dalam rumah. Isn't it a humble father? Tapi ia menjawab ayahnya, ayat 29, katanya, Pap, telah bertahun-tahun loh aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ya, ayat 30. Tapi baru aja datang anak Bapak yang telah memboroskan, detail loh ini ngomongnya. Memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Berarti dia dapat laporan terus dong, ini anaknya ngapain yang bungsu. Kalau enggak dia tahu detailnya. Jadi ini orang-orang melankolis kali ya. Mencari pelaporan detail, database. Kok dia tahu ke pelacur? Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia ya. Nah, saya mau coba Anda dengar quote-nya John Maxwell di slide 10 ya. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Wow. A leader adalah orang yang tahu jalannya yang benar itu gimana. Terus dia jalanin jalan itu. Dan tunjukkan menjalani jalan itu gimana. Bapaknya itu nunjukin loh jalannya loh. Ini bagaimana merangkul macam-macam kondisi karakter anak. Dia peluk anaknya yang bungsu waktu pulang bau babi. Anaknya yang sulung marah gak mau masuk rumah. Dia datengin, dia keluar rumah. Dia datengin anak yang sulung. That's what a leader is. Makanya a leader is an influencer. Seorang yang berpengaruh. Bukan berpengaruh karena gelar
universitasnya 10, gelar sekolah teologinya 17 kali, masternya berapa banyak, PhD-nya berapa banyak. No, it's not that. Berapa banyak aset, berapa banyak kekayaan dolarnya, bukan itu. Jadi musim pandemi ini dolar bisa kacau saudara-saudara. Keuangan kita bisa goncang semua, betul ya? Tapi he knows what is most important. Dia tahu apa yang the one thing that is important. He knows the way, goes the way, and shows the way. Dan di sini kita belajar di slide 14, di mana John C. Maxwell berkata seperti ini. Because to be a leader itu posisi yang paling rendah hati, bukan posisi yang overpowering. Dulu saya di leader level 1, kalau Anda belajar bukunya John C. Maxwell, 5 level daripada seorang pemimpin, saya itu level 1. Berbelas-belas tahun tuh level 1. Karena sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya bos beberapa perusahaan. Saya pionir. Kemudian memulai organisasi yayasan, mitra kerja, dan memulai gereja lokal. That's my life. Pencetus pionir. To make something happen. Tapi saya ini bukan sebagai manager, I'm not good. I'm a bad maintenance person. Bisa mulai tapi gak bisa miara. Nah, gitu tuh loh. Makanya kita mesti ada kolaborasi teamwork. Karena setiap orang tuh punya strength yang bisa dikolaborasi dengan kelemahan kita. Jadi saya tuh cocoknya kayak Rasul Paulus. Mulai gereja di Korintus, Filipi, Tesalonika, Galatia. Tapi abis itu udah serah terimakan dong kepada para penatua. Jangan terus dipegang sendiri. Karena mau dicetusin apa lagi udah tercetus kok. Kan udah lahir gereja Tuhan, dombanya Tuhan. Kemudian yang dia mesti lakukan adalah muridkan orang-orang supaya hidup bisa menjadi pencetus-pencetus yang lain. Jadi kerajaan surga tersebar luas. Kemudian dikembangkan lagi bagaimana menjadi pemelihara domba-domba Tuhan, yaitu gembala. Yang perlu menangkan jiwa, penginjil. Nah, supaya domba-domba itu dapat makanan yang betul-betul tepat supaya sehat, bertumbuh rohaninya dengan sesuai dengan fasenya Tuhan. Ada guru, ada nabi, ya. Nah, kalau penginjil yang bawa jiwanya, gembala memelihara harmonisasi atmosfer damai sejahtera, atmosfer nuansa sehat untuk pertumbuhan anak. Nah, itu gembala itu. Oke, makanannya juga mesti dibantu sama guru profetik. Oke. Dan nabi-nabinya supaya penempatan semua orang itu tepat di dalam tubuh Kristus. Di sini kita belajar dari mengenai 2 watak anak daripada si bapak yang luar biasa ini loh. Bapaknya luar biasa ya, anaknya kok keterlaluan dua-duanya. John Maxwell berkata gini, there are 2 kinds of pride. Ada 2 macam gengsi, sombong. Both good and bad. Dua-duanya baik dan buruk. Good pride itu apa sih? Good pride represent our dignity and self-respect. Kita bisa angkat kepala dengan tegak berdiri. Have a good pride. Karena kita tahu identitas kita siapa dalam Tuhan. Kita orang yang hatinya berintegritas. Karena kita memiliki harga yang respect. Kenapa? Karena Yesus yang beli nyawa kita. Mahal harga nyawa kita. Oleh sebab itu kita gak akan cemarkan dengan pergaulan yang salah. Dengan memilih hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Now that's to be strong and firm, berdiri atas kebenaran. That's a good pride. Okay? The bad pride is the deadly one. Ini mematikan yang ini. Ini adalah pride yang menunjukkan superioritas. Kalau saya bisa bilang kayak saya gini-gini juga ya. Kayak burung merak. Langsung buka tuh dia punya ekornya tuh sama sayapnya tuh. Jadi kayak kipas yang bagus yang gak keruan tuh. Arogan gitu loh ya. Ini deadly. That reeks of conceit and arrogance. Ini keluarnya ini ngoreknya ini dari kesombongan dan tinggi hati. Nah, Amsal 16-18 kan awal kejatuhan kan kesombongan kan. Nah itu bad pride. Kita nggak jadi orang yang berintegritas dan punya self respect langsung langsung membandingkan melihat orang rendah, enggak. Kita bangga dengan
kebenaran, integritas, harga diri yang dipulihkan karena Tuhan Yesus. Ya kan, dulu kita di dalam kegelapan dipindahkan dalam terang. Dulu bodoh, sekarang lebih bijaksana. Itu kita boleh proud ourselves because of that. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Tapi kalau menjadi merasa superior, lebih suci dibanding orang lain, no, that's a bad pride. Itu mematikan saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau dengar itu sifatnya kakaknya tuh. Kakaknya punya stinking bad pride. Sikap yang busuk baunya tuh. Ya, dia nose up dia. Hidungnya diangkat tuh, dia look down tuh. Bahkan bapaknya di look down loh. Kenapa? Karena makanya dia gak mau masuk. Bapaknya gak ada respect loh. Orang kayak gitu mau diterima. Bapak masih mau terima orang kayak gitu. Gue gak mau masuk. Kalau kayak gitu saya gak setuju sama bapak. So dia lawan bapaknya. Because dia sudah melakukan yang benar. Kan ya udah bertahun-tahun aku kerja di ladang bapak. Aku setia loh. Aku kerja keras loh. Dan gue gak minta apa-apa dan gak pernah dikasih apa-apa. Lihat jawaban bapaknya. Ayat 31. Yang kata ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau ayahnya mesti jelasin kayak gini berarti anaknya gak tahu kan. Makanya mencak-mencak dia. Teriak-teriak dia sama bapaknya. Kayak gini ya gue diperlakukannya ya. Aku udah melakukan semua dengan bagus loh. I'm faultless loh. Luarnya kakaknya faultless. Dia yang bilang, aku kerja keras di ladang. Aku gak pernah minta apa-apa. Aku mengabdi. Aku selalu rapih kerjanya. Bagus hasilnya. Really. Dad, where's my appreciation? Mana penghargaanku? So dia bilang, look, I'm perfect. Ini perfeksionis nih. Secara penampilan luar, bukankah ini anak nggak salah kan? Dia penuh dengan tanggung jawab pada tugasnya, hormati peraturan kerjanya, kerja keras. Udah deh, secara luar, kalau ngomong gunung es ya, faultless. Namun pada waktu dia dikonfrontir sama bapaknya, yang lagi sukacita, lagi pesta, lagi bersukaria. Yang keluar apa? Dari kakak sulung ini. A dark power. Ada kuasa hitam kegelapan meledak-meledak kayak volcano. Ngamuk mendidih panas sekali. Bahkan gak mau masuk. Sampai papinya ngemis-ngemis supaya dia balik. Dan bapaknya jelasin. Listen my son. Dengerin baik-baik deh. Okay? Kamu tuh selalu bersama papa. Apa-apa punya ini semua kan ya buat anak-anak toh. Kamu tinggal nikmati aja. You want to invite your friend. Bikin birthday party. Bikin party apa kek. Ucapan syukur, panen yang bagus, kerjaan bagus. Nggak apa-apa. This is yours. It's us, a family. Tapi dia ternyata, dia pikir dia mesti beli, kasih bapaknya loh. Untuk mendapat porsinya dia loh. He think he has to buy. Lihat ayat 32, bapaknya ngomong apa lagi? Di-affirm lagi bapaknya. Kita tuh patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi konteks bapaknya apa? Our relationship, our family is back intact. Keluarga papa tuh untuk kembali. Sekarang udah balik anak-anak papa semua. Lah kamu kan selalu di rumah papa. Sekarang adik balik kan jadi kita papa sebagai ayah, hati ayah seneng dong anak-anaknya balik semua. Nah ternyata saudara-saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar bahwa kedua putranya punya penyakit yang sama. Dan penyakitnya ini terhadap bapaknya. Dan penyakit ini seperti kanker yang makan hubungan ayah dan anak. Dua-duanya punya penyakit loh dalam hubungan ayah dan anak loh. Yang bungsu gak sayang bapak, ternyata hari ini kita belajar yang sulung juga gak sayang bapaknya. Jadi mereka tuh tinggal serumah tapi gak pada cinta loh. Are you thinking about this? Makanya di musim PSBB ini bagus loh. For us too, because we spend time so much at home ya.
Kita kan di rumah terus nih, apalagi kalau ada orang tua ya. Dan gak semua orang tua kayak mami saya ya. Kayak saya tuh bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan, waktu tahun 2020 masuk ini bilang, Tuhan izinkan mami merayakan ulang tahun ke-92 ya. Walaupun dia sendiri udah ngomong, aku udah kelar nih kayaknya hidupku. Dia tuh udah santai ya ngomong kayak begitu. Saya bilang belum. Karena aku belum pernah duduk sama mami supaya beresan ini sama Koko nanti bagaimana ngurus rumah, ngurus hubungan kan segala macam. Belum. Izinkan mami merayakan ulang tahun lagi di 2020. Berhasil. God give us grace. Tapi tujuannya tuh apa? Sebetulnya saya rindu hubungan kakak saya, ipar saya, cucu-cucunya mami saya dan saya dengan kakak dan ipar saya itu sama mami itu akur. Sehati, sepikir, seia, sekata seperti Yesus mau di Filipi 2 ayat 5. Dan kasihnya tuh tulus. Jangan hubungannya tuh karena dutiful gitu loh. Karena mesti ngelayani mami udah tua gitu loh. Gak mau aku. I mean she's been raising up the whole family di rumah itu tanpa pamrih. Dari gak ngerti, gak kenal Tuhan sampai lahir baru sampai sekarang. Surely karena anaknya yang jadi gembala juga gak kan juga baru 2015 saya mengalami transformasi internal. So I have to give time for my relationship to be emotionally healthy dengan mama saya, dengan kakak saya, and it's happening. Thank God. And juga sama kakak ipar saya. She's talking behind me, you know. Dan juga keponakan-keponakan saya. I'm making extra mile. Saya mesti rendahkan diri. Kayak papinya tuh loh. Keluar, ketemuin kakak sulungnya, ayo masuk yuk. Nah itu loh. Kadang-kadang daging kita gak enak, you know. And that is our false self. So, penyakitnya apa sih? Kedua putra ini punya penyakit yang sama. Anda boleh screenshot yang ini nih. Sakitnya tuh benci sama bapaknya, gak sayang sama bapaknya. Yang merusak relationship dalam keluarga biologis dan keluarga Allah di gereja. Kenapa kok saya paralelkan hubungan keluarga biologis dan keluarga Allah di gereja? Of course dong. Bagaimana kita berhubungan dengan papa biologis. Terus kita masuk di keluarga Allah nih. Dengan kakak adik semua yang sudah lahir baru dalam Tuhan. Kan kita lahir baru. Berarti kita lahir di keluarganya Yesus loh. Dengan Allah Bapa, dengan menjadi Allah Bapaknya Yesus jadi Allah Bapa kita juga dong. Tapi kan sekarang kakak adik ini bisa akur gak nih di rumah itu? Dan bagaimana bisa akur? Kalau hubungan Anda dengan bapak biologis itu absenteeism. Enggak ada. Apakah Anda yatim, apakah Anda dilantarkan, apa ditinggal orang tua cerai. I don't know. Everybody has their own story. Namun kalau hubungan dengan ayah biologis itu buruk, hubungan untuk bagus dengan Allah Bapa dan manggil Bapa itu agak kaku. Karena belum pernah punya pengalaman, belum pernah nginjek tanah itu. Never tread that ground before. Right? So ini bisa membuat hubungan dalam tubuh Kristus juga gak bagus jadinya. So terjadi konflik, gesekan, hubungan yang dingin, itu pasti ada di gereja lokal. Gak mungkin gak ada. So saya mau perkenalkan pada Anda, penyakit apa sih? What is the sickness? Sindrom anak sulung ini. Dan sindrom anak bungsu. Sama dua-duanya. Penyakit ini namanya penyakit tersesat. Nah kalau Anda mau ngomong orang sesat ya ini. Jangan bilang orang sesat karena doktrinnya gak sama sama kita. Beda, sesat kok. Anda jangan menghakimi. Kita mesti ngerti orangnya dari mana asalnya. Kenapa kok dia sampai begitu? Hal ihwalnya apa? Penyakit tersesat itu apa? Both are lost from the love of the Father. Dua-duanya gak punya kasih Allah Bapa. Gak punya kasih Bapa. Wong kasihnya gila-gilaan kayak ini. Anak bungsu bau babi. Yang diskredit dirinya. Jangan panggil aku anak, panggil aku kacungnya. Tapi bapaknya peluk, ciumin. Kalau baunya minyak telon gak kita ciumin loh. Tapi ini baunya babi. Dan anak sulung baunya sombong. Gak mau disentuh bapaknya. Don't touch me. Coba loh. Mereka penyakit tersesat apa sih? Tersesat mengembara jauh dari kasih bapaknya. Because they wander away from the love, from the heartfelt love of the Father. Mereka jauh dari supranatural love. Mereka jauh dari kasih agape. Ini kalau 1 Korintus 13, 1, 2, 3 direnungkan kembali. Mereka bukan pengikut Kristus.
Kalau Matius 7 ayat 21 sampai 23 diulangi, mereka tidak dikenal Yesus. I don't even know you. Tapi nanti itu di hari penghakiman. Sekarang kan belum hari penghakiman ya, belum. Nggak mungkin digituin. Kita sekarang musim hujan abundant grace. PSBB ini. So, Anda bisa berada di satu rumah dengan bapaknya. Tapi hati kedua anaknya ini jauh loh. Hati si anak sulung sejauh hati anak bungsu dari hati bapaknya. Yes or no? Betul nggak? Iya, padahal fisiknya ada di ladang, di rumah, tidur satu rumah atau atap. Hatinya sejauh si anak bungsu, ya. So ini anak dua-duanya tidak kenal hati bapaknya. Tuh Anda bisa lihat di slide berikutnya tuh. Oke. So di sini saya baru put one and one together. Nah saya nggak heran kalau Yesus berkata, I never knew you. Karena Yesus nanti setelah dia balik kedua kali, dia bukan lagi penolong, juru selamat tuh. Status dia hakim. Sebagai hakim dia berkata, I don't know you. I never knew. Kalau I don't know you masih oke lah ya. Memang belum pernah kenal. Tapi kalau I never knew you, berarti pernah tahu tapi nggak pernah dikenal. Aku nggak pernah kenal kamu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Ini Yesus loh, bukan Allah yang lain loh. Tuhan, Tuhan. Semuanya mengenalnya Lord, Lord. Satu-satunya Allah yang dipanggil Lord itu Yesus. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di ayat 22-nya, pada hari terakhir sih, endingnya nih, hari judgment-nya nih. Banyak orang akan berseru kepadaku. So kita ini masih dikasih fase anugerah nih sekarang ini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami udah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat bagi namamu juga? Perhatikan baik-baik ya. Ini orang klaim, I do. Pribadi mereka full dengan berbuat bagi Allah. But they never focus di being with God. Anda gak bisa jadi dirimu yang sejati if you never be with God. Karena kita yang sejati itu serupa gambar rupa Allah. Yang sekarang kan belum. Makanya saya perkenalkan minggu lalu. That we are wearing our false self. Jati diri yang palsu. Jati diri yang penuh ketakutan. Yang control freak. Karena gak punya identitas. Gak punya fondasi lagi. Hilang fondasinya. Fondasinya apa? Keserupaan dengan Allah dong. Ya untuk serupa ya punya roh Allah di dalam Anda. Kan manusia baru jadi makhluk hidup setelah dihembuskan nafas Allah. So waktu Adam meninggalkan Allah by choice. Roh Allah ditinggal sama dia. Tapi Allah selalu nyari kita. Ingat pengajaran saya. Pemburu manusia. Remember that? Right. So aku gak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sebagai mengakhiri pengajaran ini ya, saya kasih pertanyaan pada Anda. I think it's good for you to have this reflection. Pertanyaan yang menguji hubungan kita dengan hati Allah Bapa saat ini, hari ini Antos di Rusia. Ibu Irene di Phoenix, Arizona, Ibu Ratna, John Carroll di Jayapura, Triani di Sorong, Anda yang ada di Banyuwangi, Ibu Jane Carroll. Okay? Coba kita tanya Pak Ludiman di Medan. Let's ask ourselves, ibu-ibu yang ada di Lombok. Okay? Pertanyaannya menguji dan juga jemaat keluarga saya dari GGA, keluarga kami semua. Coba kita tanya. Ini pertanyaan menguji kondisi hubungan kita dengan Allah Bapa yang mencintai kita tanpa batas. Anda lihat Bapak kedua anak ini, bungsu maupun sulung, cintanya tak terbatas ya. Dan tak bersyarat kan. Gak usah mandi dulu kan, itu anak bungsunya kan. Anak sulung gak usah bertobat dulu kan, tetap disayang loh. Kalau gak disayang gak dijemput loh dari luar rumah. Dalam area hidup Anda yang manakah, di mana Anda lebih mengejar kerjaan mesti beres semua. Atau kerja ya, lakukan tugas dengan benar loh. Dimana itu jauh lebih penting daripada mencari atau menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang senantiasa ada setiap hari untuk membangun dan memupuk hubungan cinta, hubungan kasih sayang dengan Allah Bapa dan sesamamu.
di screenshot aja. Dan nanti Anda bisa share di inbox kita, and it's okay. I mean, you don't need to share di komen, gak apa-apa. Saya menanti ya. Dalam area hidup Anda yang mana, di mana Anda kejar, kerjaannya mesti beres ya. Kerja dan lakukan tugas yang benar. Ini jauh lebih penting bagi Anda daripada menggunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa setiap hari membangun dan memupuk hubungan cinta atau kasih sayang dengan Allah Bapakmu dan sesamamu. Pertanyaan terakhir, yang kedua. Saya ada hubungan ya sampai kita ketemu hari Kamis ya. Hari Sabtu. Apakah hari-hari Anda itu penuh dengan amarah, dendam, iri hati akan orang lain? Yang dipandang Anda kayak santai-santai aja hidupnya, santuy. Saya baru belajar katanya santuy. Atau hari-hari Anda itu sering gagal mendengar suara kasih Allah Bapa yang memanggil Anda untuk pulang ke rumah Bapa. Are you listening to the Father's voice? Or are you filled with anger, jealousy, envy, and irritation, and resentment? Ternyata anak sulung itu kerja di ladang luar biasa perfectnya. Tapi penuh dendam, dongkol. Dia gak ngampuni adiknya loh. And that breaks the relationship with the father. Oke, saya mau tinggalkan pengajaran ini di 2 pertanyaan ini. Sampai kita sambung lagi di hari Sabtu. What are we learning dari Lukas 15 ini? What is the condition of our heart? Kok sampai putus korbanin hubungan kita sama Allah Bapa? Why? Kita doa ya. Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Bapa yang kasihnya tak bersyarat. Bapa yang tak berkesudahan kasihnya. Dan sangat rendah hati. Lebih baik mementingkan hubungan terjalin kembali daripada kerjaan yang beres. Aku berterima kasih untuk perumpamaan Lukas 15 ini ada di kitab Injil kita. Untuk menyadarkan kami supaya hubungan kita dalam keluarga biologis dan keluarga Allah bisa kembali harum, hangat dengan kasih Kristus. Supaya kita semua mendengar suara Bapa dan keluarga Allah menjadi tempat yang aman. Untuk setiap jiwa baru datang untuk disembuhkan. Terima kasih Bapak. Aku declare keluarga-keluarga Tuhan di Amerika, Australia, di Swiss, di Jayapura, di Sorong, di Jakarta, di Tangerang Selatan, di BSD Al-Sud semua di Jambi mengalami kesembuhan ilahi. Hormat pujian hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Thank you so much untuk sudah bergabung semua, Elizabeth, semua Lasma, Sidabutar, thank you ya. Teman-teman Ibu Ratna, thank you juga. Sampai kita ketemu hari Sabtu jam 12 siang. See you.